Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulidiana sebagai operator layanan kesehatan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, izin memberikan sedikit ulasan mengenai pembelajaran pada agenda 2. Pembelajaran pada agenda 2 membahas tentang nilai-nilai berakhlak, mulai dari bagaimana penerapannya di instansi kita, penerapannya di instansi lain, sampai dengan ranah kasus yang mencerminkan tidak menerapkannya nilai-nilai berakhlak. Saya merasa pengetahuan saya akan nilai-nilai berakhlak menjadi semakin mendalam dan saya bisa memahami bahwa pentingnya nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini tidak hanya dilakukan secara mandiri, namun juga dilakukan secara berkelompok sehingga bisa membentuk jiwa kekompakan dan juga semangat untuk mencapai tujuan. Fasilitator yang ada juga memberikan materi dengan sangat detail dan mudah dimengerti sehingga kita tidak hanya bisa mengerti nilai-nilai berakhlak tetapi juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Fasilitator kami, yaitu Bapak Arif, selalu memberikan sudut pandangnya setelah kita mempresentasikan tugas-tugas yang diberikan, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Materi yang diberikan fasilitator mudah dimengerti bagi saya, bahwasanya nilai berakhlak sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita harus memaksimalkannya, terlebih bagi kita yang bekerja di pelayanan rumah sakit. Semua nilai juga memiliki kesinambungan antara satu dan lainnya. Misalnya, nilai berorientasi pelayanan. Apabila kita tidak melakukan orientasi pelayanan dengan baik, itu artinya juga kita tidak mengemban amanah kita sebagai pelayan masyarakat yang notabene merupakan tugas ASN. Apabila kita tidak mengemban amanah tugas kita atau tanggung jawab kita, itu artinya kita tidak mengamalkan nilai akuntabel. Begitu juga dengan nilai-nilai lainnya. Selama pembelajaran, kita juga selalu diberikan kesempatan untuk selalu memberikan pendapat sehingga kita lebih berani dalam bersuara. Walaupun kita masih sering takut dalam bersuara, namun Bapak Arif selalu mendorong kita untuk selalu berpartisipasi. Berbagai tugas yang diberikan menurut saya membentuk pribadi dari kita agar bisa menunjukkan bagaimana pribadi kita yang sesungguhnya, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Hal yang menghambat bagi saya yaitu seperti yang dijelaskan pada kalimat yang sebelumnya, yaitu masih sulit dan takut dalam mengutarakan pendapat, walaupun Bapak Arif selalu terbuka dalam segala opini. Selain itu, tidak ada lagi hambatan yang berarti bagi saya. Dengan begitu, saya akan berusaha lebih berani lagi ke depannya. Selama pembelajaran, baik sinkronus maupun asinkronus, tentunya kita harus menggunakan semua ide-ide kita agar bisa tersampaikan dengan baik. Berbagai ide muncul di pembelajaran ini, misalnya saat penugasan implementasi kode perilaku nilai berakhlak di unit kerja kita. Pada tugas tersebut, kita memberikan kalimat aktualisasi yang harapannya bisa diterapkan untuk kemudian hari. Contoh ide yang muncul bagi saya yaitu optimalisasi penggunaan digitalisasi proses pada setiap distribusi alkes di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Kedepannya mungkin akan lebih banyak ide lagi yang muncul seiring dengan berkembangnya isu. Saya sebagai peserta Latsar juga sangat mengapresiasi terselenggaranya agenda 2 ini karena membuat kita lebih mengenal antara satu peserta dengan lainnya walaupun tidak secara langsung. Hal ini bisa meningkatkan persaudaraan sekaligus menghargai perbedaan yang ada sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, saya sangat senang mengikuti pembelajaran di agenda 2 ini dan saya berharap bisa melanjutkan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Saya yakin bahwa pengetahuan dan nilai-nilai yang saya dapatkan dari pembelajaran ini akan sangat bermanfaat bagi saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan, yang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.